kasih untuk semuanya yang teman-teman yang udah hadir dalam acara ini. Sini kita akan mengadakan acara yang berjudul Introducing Cloud Computing, di mana ada dua materi yang dibawakan oleh dua pemateri juga. Pemateri yang pertama akan dibawakan oleh teman kita, Kolbi Farul Rizky, dengan materi Cloud Computing. Lalu pemateri yang kedua ada rekan kita juga, Diki Arya Pratama, dengan materi informasi mengenai DSC Solution Challenge ya. Nah, langsung aja kita ke pemateri pertama, yaitu Kolbi Farul Rizky. Silahkan, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, halo semua teman-teman. Maaf belum bisa on cam. Ini laptopnya agak lama dari PC, nggak ada webcamnya gitu. Jadi ya maaf belum bisa open cam. Oke, bentar. Share screen dulu. Udah kelihatan nggak share screen-nya? Oke, kita mulai aja. Halo teman-teman semua. Jadi hari ini kita akan uh, apa ya? Perkenalan gitu ke sebuah teknologi atau sebuah service yang namanya cloud computing gitu. Karena mungkin masih asing gitu istilah ini. Teman-teman ada yang udah tahu belum cloud computing itu apa sebelumnya? Sudah, Bi. Iya, yang lain Kang Pandu udah pasti tahu. Yang lain gimana nih? Udah. Kalau iya ya, oke. Jadi Ma- mungkin karena masih ada beberapa yang masih asing juga sama cloud computing gitu. Jadi kita mulai dari awal gitu. Nggak akan terlalu banyak yang kita bahas juga karena mungkin agak rumit gitu materi yang dibahasnya. Jadi sedikit-sedikit kita bahasnya. Kita mulai supaya hari ini dapat gambaran aja dulu mengenai cloud computing itu apa sih gitu. Oke. Jadi ini yang bakal kita bahas hari ini itu ada pertama itu apa sih cloud computing itu. Terus kedua itu tipe-tipe dari cloud computing menurut deployment-nya, service-nya apa gitu. Yang ketiga ada keuntungannya pakai cloud computing apa gitu. Yang terakhir itu bisa digunakan untuk apa aja sih gitu, kegunaan cloud computing itu untuk apa aja. Oke, untuk yang pertama kita langsung aja kayak apa sih cloud computing itu? Nah, kalau teman-teman lihat gambar di sini itu ada beberapa service di sini. Terus ada beberapa tipe cloud-nya kan. Jadi secara singkatnya cloud computing itu adalah kumpulan dari beberapa service yang bisa diakses melalui internet gitu. Tapi bukan hanya service aja. Nah, kumpulan beberapa service atau sumber daya komputasi gitu yang bisa diakses melalui internet. Si sumber daya ini tuh yang bisa diakses tuh termasuk tools dan aplikasi kayak data storage, server, database, dan uh, networking dan juga software gitu. Jadi cloud computing ini sebenarnya layanan penyewaan untuk sistem untuk sumber daya sistem komputer gitu, yang spesialnya di data storage dan uh, sumber daya komputasi itu tadi. Jadi tapi tanpa akses dari, maksudnya tanpa sentuhan langsung dari user ke perangkatnya gitu. Oke, selanjutnya biasanya si cloud ini itu didistribusikan di beberapa lokasi gitu, ada banyak lokasi. Nah, setiap lokasinya itu biasanya jadi sebuah data center atau sebuah pusat untuk uh, servernya, untuk database-nya gitu. Itu semuanya disimpan di data centernya untuk service-service mereka itu. Nah, daripada nyimpan file di hard drive atau local drive gitu, di local device. Nah, cloud based storage ini memungkinkan kita untuk
menyimpan data kita secara remote di database-nya mereka gitu. Bukan database mereka sih, kita bisa buat database sendiri, cuman kita menyimpan data kita secara remote gitu, secara apa ya istilahnya, secara online lah itu. Jadi selama perangkat kita mempunyai akses ke web, mempunyai akses ke internet, kita bisa akses data tersebut atau aplikasi yang sudah kita deploy di cloud itu dimanapun gitu, kapanpun bisa kita akses. Nah, cloud computing ini biasanya populer untuk perorangan ataupun bisnis dengan alasan kayak lebih hemat biaya, terus menambah productivity, terus kecepatan dan efisiensi, sama performa dan security-nya juga yang sudah terjamin gitu. Nah, kenapa dinamain cloud computing gitu? Karena semua informasi, semua service, semua perangkatnya itu diakses remote gitu, yang disimpan di cloud atau di virtual space gitu. Jadi semua perangkat itu istilahnya itu disimpan di awan gitu. Jadi ya dinamain komputasi awan gitu makanya. Nah, ada berapa company atau provider yang yang membuat service cloud ini gitu. Service cloud computing ini salah satu contohnya kayak mungkin teman-teman udah pada dengar juga mengenai GCP gitu, Google Cloud Platform. Terus ada AWS, ada Microsoft Azure gitu. Nah, itu salah satu contoh dari cloud provider gitu. Jadi cloud computing ini yang kayak memproses semua data yang kalian upload gitu, yang service kalian itu diprosesnya sama cloud computing ini. Jadi kalian nggak harus duduk dan bekerja di depan komputer kalian, maksudnya nggak harus di situ-situ terus gitu. Jadi kalian bisa akses dimanapun juga gitu kan. Sampai sini dapat gambarannya gitu. Cloud computing itu apa? Jadi intinya itu cloud computing itu adalah tadi kumpulan layanan penyewaan dan juga kumpulan service yang bentar. Jadi intinya cloud computing itu adalah sebuah layanan penyewaan service dan sumber daya komputer gitu yang bisa kalian bayar atau bisa kalian yang biayanya itu sesuai dengan apa yang kalian gunakan gitu. Jadi kalau ada service yang nggak digunakan ya kalian nggak akan bayar itu. Sampai sini kebayang nggak cloud computing itu gimana? Kalau nggak ini bisa type di chat sih. Jadi ya itu tadi intinya itu. Cloud computing itu adalah kumpulan dari service atau sistem layanan yang memberikan kalian service dan komputasi sumber daya komputasi yang bisa diakses dimanapun kapanpun gitu. Dan biayanya itu bisa kalian bayar sesuai dengan apa yang kalian gunakan. Kalau udah kebayang, oke, kita masuk ke satu lagi tambahan. Jadi cloud computing itu sebenarnya kayak gimana cara kita mendesain atau membuat suatu infrastruktur, membuat suatu software itu dengan biaya yang sekecil mungkin, tapi efisien dan performanya memenuhi apa yang kita inginkan gitu. Jadi itu cloud computing itu gimana cara kita mendesain atau membuat suatu sistem dengan biaya sekecil mungkin, tapi performanya efisien dan memenuhi yang kita inginkan gitu sih. Udah kebayang ya? Nah, selanjutnya ada tipe dari cloud computing. Menurut deployment types-nya itu ada 3. Itu pertama ada public
cloud, ada private cloud, sama hybrid. Yang pertama itu public cloud. Jadi public cloud itu dimiliki dan dioperasikan oleh third party cloud service provider gitu. Jadi yang punyanya, yang mengoperasikannya itu adalah cloud providernya ini. Tadi yang saya sebutin cloud provider itu ada kayak GCP, AWS, Microsoft Azure, itu salah 3 dari cloud provider yang ada gitu, yang populer. Nah, si cloud provider ini yang memberikan kita sumber daya komputasi mereka kayak server, storage, itu dari internet gitu. Nah, dengan public cloud ini semua hardware, software, dan supporting infrastruktur yang lainnya itu dimiliki dan di-manage sama cloud providernya tadi. Tapi kita bisa akses service-service ini, kita bisa akses sumber daya komputasi itu dengan akun kita melalui web browser gitu. Ngerti gak untuk public cloud? Jadi semua hardware, software, dan lain-lainnya dimiliki oleh cloud provider ini gitu. Jadi kita bisa akses semua itu dengan akun dari web browser kita. Jadi kalian bisa main komputer, bisa main istilahnya kayak apa ya? Kayak kalian bisa buat aplikasi main komputer gitu, kayak buat server dan lain-lain, nggak harus ada fisiknya gitu. Jadi infrastruktur yang selama ini harus kayak server dan lain-lain tuh biasanya ada fisiknya, kita sekarang bisa akses semua itu melalui internet gitu. Karena ya emang sekarang udah zamannya Internet of Things juga kan. Semuanya pakai internet gitu. Terus yang kedua ada private cloud. Jadi private cloud ini merujuk ke sumber daya cloud computing atau resource cloud computing yang digunakan eksklusif sama suatu bisnis atau suatu organisasi gitu. Jadi private cloud ini biasanya fisiknya itu berlokasi di perusahaan mereka, di data center yang on-site gitu. Jadi satu perusahaan punya server sendiri untuk cloud mereka gitu. Tapi ada beberapa perusahaan juga yang menggunakan third party provider kayak GCP dan lain-lain tadi. Itu mereka gunakan untuk private cloud mereka. Nah, kok bisa sih gitu kan, tadi public itu masuknya ke public kan kalau third party gitu. Kenapa bisa jadi private gitu? Nah, dengan adanya mereka bikin suatu jadi di public cloud itu atau di GCP itu salah satu contohnya bisa bikin private cloud sendiri gitu. Jadi kalian bisa bikin private network sendiri untuk bikin private cloud gitu, untuk bikin suatu service dan infrastruktur yang private gitu. Jadi ada yang namanya virtual private network, ada VPN, ada VPC, virtual private cloud gitu, yang bisa kalian bikin di third party gitu. Selain di on-site data center kalau ingin bikin yang private gitu. Nah, selanjutnya ada hybrid. Tadi ada public, ada hybrid. Nah, kalau hybrid itu berarti gabungan kan. Jadi ya hybrid clouds ini adalah kombinasi dari public dan private clouds gitu. Jadi hybrid cloud ini kayak mengallows atau mengizinkan data dan aplikasi itu untuk di-share antara mereka gitu. Jadi bisa share antara public dan private cloud gitu. Jadi public dan private cloud-nya saling terhubung. Nah, dengan adanya bisa sharing itu data dan aplikasi tadi, itu membuat suatu bisnis atau suatu bisnis proses di suatu perusahaan atau di suatu organisasi itu lebih fleksibel gitu. Terus mereka bakal punya lebih banyak deployment option gitu, bisa di on-site gitu, di private, atau bisa di public cloud. Dan juga bisa mengoptimize infrastruktur yang udah ada gitu. Sama security-nya juga lebih terjamin gitu. Untuk ini apa, types of cloud computing gimana? Ngerti nggak?
untuk tipenya gitu. Kalau malu untuk bilang bisa di chat aja sih. Atau kalau aku kecepatan juga ngejelasinnya bisa bilang. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Kang, itu ada hubungannya sama cloud gaming ya? Iya, cloud gaming itu sebenarnya menggunakan service dari cloud computing juga gitu. Jadi cloud computing itu udah aku jelasin tadi, sebenarnya ada banyak servicenya gitu. Nggak cuman kayak VM, kayak buat server, data storage, dan network doang, tapi ada untuk machine learning, ada untuk game, bisa untuk gaming juga. Jadi server tergantung kebutuhan server kalian gitu. Kalian mau bikin untuk game server gaming, untuk bikin server website dan lain-lain gitu. Itu tergantung kebutuhan kalian gitu. Jadi apapun bisa gitu. Banyak service juga yang bisa digunakan. Terus itu kalau misalkan speknya nih ya, kalau misalkan spek si cloud komputernya itu tinggi, terus berarti kita harus butuh sesuatu speed internet yang tinggi juga kah? Atau Enggak, gimana? enggak. Speed internet ya normal speed aja sebenarnya. Jadi karena komputasi yang dijalankan itu di servernya mereka kan, di data centernya mereka gitu. Jadi kita hanya akses itunya doang, hanya akses servernya doang, hanya akses servisnya gitu. Jadi nggak bakal ngaruh sama internet sih. Cuman kalau kayak lemot dan lain-lain tuh ya karena SSH gitu, karena melalui internet gitu. Karena kita mengakses komputer lain lewat komputer kita gitu. Jadi ya kadang agak lemot gitu, tapi nggak akan mempengaruhi performa aslinya gitu. Nggak akan terpengaruh oleh internet juga. Asal kita punya speed yang normal ya tetap aja gitu. Kayak gitu. Oke Kang, makasih Kang. Oke. Ada lagi yang lain? Oke, kalau nggak ada, aku lanjut dulu ke yang selanjutnya. Jadi tadi ada tipe dari cloud computing berdasarkan deployment type-nya. Nah, ini ada tipe dari cloud computing juga, tapi service-nya gitu. Tipe dari cloud service itu biasanya ada 3 doang yang disebutin. Cuman infrastruktur as a service, platform as a service, sama software as a service yang biasa disebutin. Cuman ada satu yang overlapping sama platform as a service gitu, yaitu serverless computing yang ya ini dimasukin juga di sini gitu. Nah, yang pertama itu yang paling basic itu infrastruktur as a service gitu. Jadi kita menyewa layanan infrastruktur as a service ini, menyewa infrastruktur gitu kayak server, virtual machine. Virtual machine itu kayak ya suatu komputer yang virtual gitu. Virtual machine, storage, udah pada tahu kan lah apa virtual machine gitu. Udah pernah buat juga harusnya. Server, virtual machine, storage, network, operating system gitu, itu semua kita sewa sebagai infrastruktur gitu dari cloud provider gitu tadi. Jadi semua yang biasanya itu ada physically gitu, ada wujud fisiknya sebuah server, itu kita sewa secara internet gitu. Kita bisa akses secara online gitu. Nah, yang bisa kita bayar juga pay as you go gitu tadi. Kayak kita bayar dengan apa yang kita gunakan aja gitu. Terus yang kedua ada platform as a service. Jadi ini tuh merujuk ke layanan cloud computing yang menyuplai dan menyewakan sebuah environment, sebuah lingkungan untuk mendevelop, untuk mengembangkan gitu, untuk membuat, untuk testing gitu sebuah software aplikasi gitu. Jadi mereka menyediakan layanan buat lingkungan itu, buat environment itu. Nah, platform as a service ini didesain untuk membuat developer itu lebih mudah dalam membuat aplikasi mereka gitu. Mau itu aplikasi mobile, aplikasi website, itu platform as a service itu membuat developernya mudah dalam mengembangkan dan membuat aplikasinya tanpa harus
khawatir gitu, tanpa harus khawatir gimana cara manage server, gimana cara manage storage, gimana cara buat servernya gitu, network dan lain-lain, database dan lain-lain tuh. Jadi developer nggak usah sibuk mengenai itu gitu. Jadi developer itu fokus untuk membuat aplikasinya gitu. Nah itu bisa pakai platform as a service. Jadi supaya developer itu bisa fokus membuat aplikasinya aja, nggak usah bingung mengenai hal-hal server dan lain-lain gitu. Nah yang ketiga itu ada serverless computing gitu. Ini yang aku bilang tadi overlap sama platform as service gitu. Kalau jadi hampir sama gitu service-nya. Kalau platform as service tadi membuat developer lebih fokus untuk membuat aplikasinya. Nah kalau di serverless ini kayak lebih fokus untuk membuat functionality dari app-nya sendiri, dari aplikasinya gitu, bukan seutuhnya aplikasi, atau bukan ya suatu aplikasi yang utuh, tapi hanya functionality-nya gitu, hanya back-end-nya aja gitu, tanpa ya sama kayak tadi, tanpa harus bingung mengenai infrastruktur yang dibutuhkan gitu. Jadi mereka tinggal setting environment-nya aja gitu. Jadi untuk server dan lain-lainnya udah di manage sama cloud provider sesuai dengan yang kita butuhkan gitu. Nah si serverless computing dan platform as a service ini highly scalable gitu. Maksudnya highly scalable tuh jadi tergantung kebutuhannya. Misalnya tiba-tiba kebutuhan kita naik nih, atau tiba-tiba kebutuhan kita turun, itu bakal menyesuaikan dengan kapasitas server yang kita butuhkan gitu. Kayak misalnya banyak user yang akses aplikasi nih, pasti kebutuhan server kan bakal naik tuh kapasitasnya. Nah itu bakal disesuaikan oleh cloud providernya gitu. Nah itu bisa terjadi dengan kayak spesifik suatu fungsi yang spesifik atau trigger gitu. Kalau udah pernah belajar sistem basis data, kayaknya ada pernah belajar trigger juga di SQL. Nah itu dengan adanya trigger dan function yang udah kita buat, itu bisa highly scalable gitu. Bisa menyesuaikan dengan yang kita butuhkan. Yang terakhir itu ada software as service. Nah software as service ini kayak menyediakan software sebuah aplikasi melalui internet gitu, kayak disewakan dengan biasanya basis subscription atau langganan gitu. Nah dengan software as service ini, cloud provider kayak nge-host dan nge-manage software yang udah ada, terus mereka nge-manage infrastrukturnya juga, terus semua maintenance dan kayak software upgrades, security patch, semua itu di-manage sama cloud providernya gitu. Jadi kita tinggal connect ke aplikasinya berdasarkan menggunakan tadi subscription basis itu lewat internet gitu. Mau web browser, dari phone, tablet, PC, itu semua bisa gitu. Kayak contohnya API yang disewain gitu. Jadi kita cuma tinggal bayar per bulannya aja gitu. Misalnya per bulan atau per minggu atau per tahun gitu. Nah, kita udah bisa gunain si API tersebut gitu. Salah satu contohnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke benefit atau keuntungannya kita pakai cloud computing gitu. Kenapa nggak pakai service yang udah ada aja? Maksudnya kenapa nggak pakai server on-site server gitu? Kenapa nggak pakai server yang biasa aja yang kayak dulu gitu, di kelihatan fisiknya gitu? Kenapa nggak pakai yang kayak gitu? Yang pertama itu keuntungannya pakai cloud computing, pakai service cloud itu pertama biaya, hemat biaya. Cloud computing itu kayak mengeliminasi semua biaya yang biasanya kita pakai untuk server onsite gitu. Kayak untuk setting up-nya, untuk biaya running site, biaya untuk running servernya itu biasanya kan ada biaya tuh. Kayak untuk setup, untuk menjalankan server itu ada biaya, kayak biaya listrik, biaya rack servernya gitu, rack server, biaya cooling, biaya
IT expert yang memanage langsung di tempat gitu, itu kan ada biayanya semua. Nah, kalau kita pakai cloud computing ya nggak akan ada biaya listrik, nggak akan ada biaya rack server gitu, nggak akan ada biaya maintenance untuk server fisiknya gitu. Kita nggak harus bayar IT expert buat manage infrastruktur yang udah ada gitu. Semua itu bakal dipangkas gitu sama cloud computing. Yang lebih enaknya lagi, kita bisa bayar sesuai dengan apa yang kita gunakan aja gitu. Jadi maksudnya tadi scalable gitu. Kalau misalnya kita mau upscale server kita nih, mau ditingkatin servernya, ya ntar tinggal bayar sesuai dengan apa yang kita tingkatkan gitu. Kalau mau dikurangin juga bisa gitu. Jadi scalable banget gitu, fleksibel gitu. Jadi kalau udah nggak digunakan ya udah nggak usah bayar gitu kita. Nah, sedangkan kalau di onsite kan misalnya nih, kayak misalnya kita beli kelebihan kapasitas servernya gitu. Nah, mau kita kurangin, tapi ya nggak bisa dijual juga kan gitu. Ya tetap aja segitu. Sedangkan di cloud computing ya kita bayar apa yang kita gunakan aja gitu. Kalau udah nggak digunakan ya udah nggak ada service yang masuk ke situ, ya udah kita nggak akan bayar itu. Yang kedua itu cepat. Jadi kebanyakan dari cloud computing service ini menyediakan ke self-service dan penyewaan kan. Jadi meskipun banyak maksudnya kayak sumber daya komputasi yang disediakan itu bisa kita dapatkan dalam beberapa menit doang gitu. Kayak cuman klik mouse dengan klik mouse doang gitu sini sana, kalian udah bisa dapetin resource yang udah kalian mau gitu. Nah, apalagi untuk di bisnis kan, ini jadi lebih fleksibel dan lebih nambah cepat di bisnis proses gitu, nggak harus lama-lama gitu. Setelah kita tentukan kebutuhannya, tinggal klik sana sini udah jadi gitu. Salah satu contohnya gini deh, kita mau beli server nih kalau onsite nih. Kalian mau beli server, terus kita survei dulu kan apa yang kita butuhin. Nah, kita harus datang atau beli online dulu gitu kan. Servernya harus dirakit dulu, harus setup sana sini dulu gitu kan. Lama gitu. Nah, kalau di cloud computing enggak gitu. Kalau di onsite tadi misalnya harus setup sistem operasinya, harus setup aplikasi yang kita butuhin apa aja gitu kan, banyak banget gitu. Terus belum ngerakitnya. Kalau di cloud computing enggak, kita tinggal klik. Misalnya kita butuh prosesor ini, RAM ini, sistem operasi ini, udah deh. Setelah kayak gitu, tinggal klik misalnya kalian setujui semua persyaratannya, udah tinggal dalam berapa menit, 1-2 menit udah jadi gitu server kalian. Maksudnya si komputernya udah jadi, tinggal kalian setup servernya gitu. Nggak harus susah-susah dan lama-lama gitu. Jadi sangat menyingkat waktu kan. Jadi itu salah satu alasannya cepat. Yang kedua itu global scale. Jadi salah satu keuntungan lainnya itu global scale. Cloud computing service ini biasanya termasuk kayak scale elastic scale gitu. Jadi gimana ya? Bentar. Salah satu contohnya gini deh, kayak kita sekarang butuh kita sekarang punya server di Indonesia nih. Terus kita mau buka server di luar negeri misalnya, contohnya. Nah, kita nggak harus bikin suatu data center di luar negeri gitu. Jadi kita bisa bikin servernya berdasarkan dengan ketentuan yang ada gitu. Misalnya salah satu contohnya kita mau bikin di Singapura deh. Nah, kita tinggal atur lokasi servernya aja gitu di cloud. Kita nggak harus ke Singapura terus bikin data center sendiri di sana.
Jadi kita hanya tinggal atur lokasinya aja dari cloud ini gitu. Jadi itu salah satunya tadi yang masuk lagi ke cepat gitu untuk kayak untuk menyediakan suatu sistem komputasinya nggak harus dipindah sana sini, tapi ya udah langsung ada aja gitu, tinggal ganti lokasi dan lain-lain gitu. Terus yang keempat itu productivity. Nah, on-site data center itu biasanya kayak membutuhkan banyak setup kan, kayak ngatur raknya, ngatur stacknya gitu. Terus hardware setup, software patch, terus ya yang lain-lainnya itu membutuhkan waktu yang banyak gitu kan, manajemen course. Nah kalau di cloud itu kayak menghapus semua itu gitu, mengeliminasi semua hal itu. Jadi itu dapat meningkatkan produktivitas di IT team gitu. Jadi mereka bisa menghabiskan waktu lebih banyak untuk bisnis goals yang lebih penting gitu, untuk kerjaan mereka yang lebih penting, untuk membangun aplikasi untuk lain-lainnya yang lebih penting daripada setup servernya tadi. Yang terakhir, yang kelima itu ada performance. Jadi bentar. Iya, karena tadi di data center itu mereka nyediain high resource kan, banyak resource yang bisa digunakan gitu, dan performanya nggak harus diragukan lagi gitu. Karena cloud computing service terbesar itu kayak dijalanin atau run itu di worldwide network gitu. Worldwide network data center, jadi ya performanya emang cepet gitu. Yang biasanya secara regular gitu di upgrade ke generasi yang lebih cepat dan lebih efisien gitu untuk komputasi hardware-nya. Yang terakhir itu reliability atau dapat diandalkan gitu. Nah, jadi cloud computing ini membuat data backup, terus recovery bencana, disaster recovery, terus keberlangsungan bisnis itu lebih gampang dan lebih murah gitu. Karena datanya itu bisa di mirror dengan cepat, bisa mengurangi redundant gitu dengan cepat gitu. Jadi ya dapat diandalkan lah cloud computing ini. Terakhir mengenai hal keamanan atau security gitu. Jadi banyak cloud provider yang menawarkan kayak suatu set tentang mengenai polisi teknologi dan kontrol yang membuat security mereka lebih kuat gitu. Jadi mereka bakal nge-help protect data kita, aplikasi kita, dan infrastruktur yang udah ada dari potensial threats gitu. Itu sih. Jadi security semuanya terjamin gitu di cloud computing itu, dan lebih tadi hemat biaya dan cepat gitu intinya. Sampai sini gimana? Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Atau kecepatan nggak ngejelasinnya? Ada yang mau dijelasin lagi atau gimana? Mungkin sudah ya. Oke. Lanjut aja. Oke. Kalau nggak ada, lanjut lagi ke kegunaan dari atau apa aja sih yang bisa kita gunain buat di cloud computing gitu. Yang pertama, bikin cloud native application. Jadi maksudnya itu semuanya di cloud gitu. Cloud native itu jadi semuanya semua service dan aplikasinya itu di cloud, semuanya disimpan, dikerjakan juga di cloud gitu. Nah, mungkin secara tanpa sadar juga kalian sedang menggunakan layanan cloud atau udah pernah
menggunakan layanan cloud computing ini secara tidak sadar gitu. Kayak kalau kalian menggunakan email untuk ngirim email, terus ngedit dokumen di Google Docs gitu, ngedit Excel di Google Docs itu, terus untuk nonton TV, nonton film, layanan streaming gitu, dengerin musik, main game gitu, atau yang lebih gampang deh kayak nyimpan gambar kalian gitu di Google Drive, di layanan-layanan storage yang lain gitu secara online, itu berarti kalian udah menggunakan layanan dari cloud computing gitu. Jadi itu salah satu kegunaannya. Cloud computing service yang pertama kali itu sekitar 10 tahun yang lalu, itu 1 dekade yang dulu gitu. Tapi udah banyak organisasi dari startup sampai corporation sampai pemerintah yang kayak udah mendukung dan menggunakan service ini juga gitu, atau menggunakan teknologi ini. Yang pertama itu kegunaannya tadi itu untuk membuat cloud native application gitu, atau semuanya itu dibikin di web. Jadi kalian bisa dengan cepat membangun, mendeploy, terus scale application atau web kalian atau mobile app atau API kalian gitu dengan mudah gitu di cloud. Terus kalian bisa mengambil keuntungan dari cloud native teknologi gitu, kayak containers, Kubernetes, microservice arsitektur, terus API driven sama DevOps. DevOps itu untuk testing dan deploying gitu. Itu mungkin istilah-istilah yang masih asing juga, tapi nanti mungkin kalau kedepannya ada workshop kayak gini lagi bisa dijelasin lebih dalam. Terus yang kedua itu store, backup, dan recover data atau tadi. Jadi protect, melindungi data kita lebih cost efisien gitu, lebih hemat biaya. Dan dalam skala yang besar gitu. Baik. Jadi dengan transfer data over to the internet, over to the cloud gitu. Dengan transfer data kita ke cloud dari offset cloud storage system gitu, itu bisa diakses gitu. Maksudnya kalian bisa akses data kalian dimanapun dan kapanpun, asal kalian punya device yang bisa mengakses itu, bisa yang ada internetnya gitu untuk sinkron dan lain-lain. Yang ketiga itu untuk streaming audio dan video. Karena maksudnya streaming audio dan video ini hampir sama kayak store data tadi. Jadi data audio dan video itu disimpan di cloud supaya bisa kalian tonton dimanapun dan kapanpun gitu. Untuk mengkoneksikan developer atau suatu aplikasi dengan kalian dimanapun gitu intinya. Yang keempat ada deliver software on demand, atau biasanya ya tadi yang kita tahu software as a service gitu, yang sistemnya berlangganan tadi kayak API atau sistemnya aplikasi yang lain gitu. 2015. Yang bisa kita akses waktu kita butuhin, terus ya bisa akses dimanapun dan kapanpun sama kayak tadi. Terus untuk testing dan build application hampir sama kayak yang pertama tadi. Jadi dengan cloud computing kita bisa kayak mengurangi biaya pengembangan aplikasi gitu. Dan juga waktu dengan menggunakan cloud infrastruktur yang bisa yang gampang di scale up atau scale down tadi gitu. Yang terakhir ada analyze data. Jadi dengan cloud computing kita bisa lebih mudah untuk menganalisis data yang kita punya. Kayak data yang banyak, kalau kita dapat data, kalau kita misalnya kerja gitu, udah kerja, data yang kita dapat itu pasti nggak cuman 10, 100 gitu, tapi
misalnya jutaan, ratusan ribu gitu data yang kita dapat tuh. Nah, dengan dengan cloud computing itu kita bisa dengan mudah untuk menganalisis data tersebut gitu. Kita bisa dapat hasilnya, terus kriteria yang kita mau dengan mudah gitu. Karena ada machine learning dan artificial intelligence juga. Untuk dapat insight supaya kita bisa menentukan keputusan yang lebih baik ke depannya gitu gimana. Yang terakhir itu 2015. embed intelligence atau menanamkan kecerdasan gitu. Jadi kita bisa nambahin suatu model machine learning, suatu model cerdas gitu untuk engage customer, untuk menambah fitur di aplikasi kita, untuk dapetin insight tadi gitu dari data yang udah kita dapetin. Kayak gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Sebenarnya materinya udah selesai sih, sampai situ aja. Kayak udah dapet gambaran belum? 2030. Udah Kang. Oke. Ada yang mau ditanyain nggak? Oke, selanjutnya Bentar. untuk sesi pertanyaan, Iya, untuk sesi pertanyaan. ada yang mau ditanyakan mengenai cloud computing ini? Materinya sangat menarik sekali ya, sangat bagus, bermanfaat juga gitu untuk Ya, sebenarnya sekarang. kalau dibahas lebih banyak lagi, banyak banget gitu yang harus dibahas di cloud computing dan nggak akan cukup untuk untuk beberapa kali workshop doang gitu, kayak emang harus dipelajari masing-masing gitu. Jadi aku sendiri menyarankan kalian untuk habis setiap workshop itu search lagi kayak browsing di internet gitu, surfing di internet untuk cari-cari lagi, soalnya yang dijelasin di workshop itu hanya sebagian kecilnya aja gitu. Jadi meresearch lagi ya, soalnya Iya. banyak juga yang, soalnya luas juga kan ya cloud Iya. computing ini. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk materi pertama ini? Kalau ada boleh raise hand atau boleh langsung aja sih, nggak apa-apa. Atau kalau malu kalau malu voice chat juga langsung aja di chat gitu. bisa lagi baru gitu, malas ngomong boleh gitu. Iya. Di chat ya. Gimana guys? Kita ngobrol aja sebenarnya, jadi kan ini sebenarnya ya mahasiswa sistemik semua kan. Jadi ya nggak usah malu-malu guys. Ya, nggak usah ada kayak ini juga kan pemateri juga teman-teman kita juga, kakak kita juga gitu. Jadi nggak usah canggung lah kalau masih seumuran lah guys kita guys. Nggak tua-tua banget gitu, kalau tua juga nggak tua-tua banget gitu. Santai aja gitu. Jadi ya kalau ada yang mau ditanyain, kalau mau diskusi dan lain-lain juga nggak apa-apa gitu. Kalau mau chat setelah ini juga nggak apa-apa kan, di Discord ada tuh, atau di WhatsApp bisa tuh. Di WhatsApp juga boleh ya. Iya. Kalau ada yang pengen tanyain lagi setelah ini mengenai apa gitu yang teman-teman temukan gitu ketika di research, ada apa gitu. Iya. Masih penasaran boleh juga ditanyain langsung di sini atau di grup juga boleh. Iya. Nah, ini ada bagus nih pertanyaannya. Ada pertanyaan dari pangkat Eka Prastia. Ini katanya kalau mau switch ya menjadi IT Cloud Engineer bisa mulai dari mana katanya? Engineer boleh dijawab. Bisa mulai dari mana? Nah, bisa mulai dari belajar cloud-nya itu dari basicnya cloud dulu tadi. Ini kan kita udah dapat gambaran basicnya dari mana. Basicnya cloud itu apa. Nah, setelah itu mungkin kalau yang selalu saya saranin untuk mulai belajar itu ya dari online course sih. Soalnya kalau dari kampus kan, kalau nggak salah cloud computing itu mulai di semester 7 atau bisa diambil tuh, atau semester 5 gitu. Jadi 193. lama kan, terlalu lama gitu. Jadi kalau mau mulai dari sekarang itu
cari artikel-artikel dulu aja gitu, baca-baca, banyak baca-baca. Nah setelah itu kayak udah dapat gambaran nih setelah baca-baca, nanti kalian cari online course yang bisa memenuhi kebutuhan kalian gitu. Salah satu contohnya mungkin di decoding juga ada. Dari decoding itu AWS, tapi nah ya itu sih kalau untuk mau belajar sih dari online course, terus video YouTube gitu. Mulai belajar dari situ sih. Nah, habis itu kalian di online course itu kan ada prakteknya, ada teorinya gitu. Nah, di situ kalian bisa praktek gitu, bisa mulai meraba-raba service di cloud itu gimana dan lain-lainnya gitu. Ya, jadi gitu. kesimpulannya kalau misalnya nanya bisa belajar dari kapan atau mau mulai dari kapan, sebenarnya bisa dari sekarang juga bisa ya. Iya. Mulainya ya selalu mulai gini, kalau kata mentor saya ya selalu mulai dari basic gitu, baca dari awalnya official documentation-nya gitu dibaca. Nanti aku bisa share juga official documentation-nya. Jadi selalu balik lagi ke awal gitu. Meskipun misalnya nanti kita udah maju ke tahap selanjutnya gitu, tapi selalu lagi balik ke basicnya, kita harus tahu basicnya gitu, karena ya itu sebagai pegangan kita gitu. Jadi kalau kita nggak tahu basicnya gitu, kalau kita loncat langsung ke expert session atau ke advance-nya gitu, jadi kita nggak akan tahu awalnya dari mana gitu. Jadi ya selalu mulai dari basicnya sih. Nah mungkin pertama kali bisa search mengenai kayak cloud service di cloud provider sih. Pertama bisa search tentang itu, ada GCP kan tadi ada ada GCP, ada AWS, ada Microsoft Azure. Mungkin Mas ini panggilnya apa, Mas Eka ya, bisa mulai dari sini sih. Setelah kita udah dapet gambaran nih tadi cloud itu apa, nah mungkin bisa cari mengenai ini gitu, mengenai cloud provider, kenalan sama cloud provider yang populer gitu. Di GCP itu gimana servisnya, AWS gimana servisnya, di Azure gimana servisnya. Nah nanti kalau dari situ udah udah tahu gitu gimana GCP, gimana AWS, gimana Microsoft Azure, gimana cloud jalan gitu, kayak basic cloudnya itu udah gimana, nanti bisa milih kayak cloud provider mana yang mau dipilih gitu. Dari 3 ini cloud provider mana yang bikin nyaman. Nah setelah itu bisa didalami gitu di situ, karena untuk kedepannya kayak sertifikasinya itu beda-beda. GCP, AWS, dan Azure itu beda-beda sertifikasinya. Sebenarnya service yang mereka tawarin itu sama gitu, cuman kayak namanya beda-beda, terus caranya beda-beda, jadi ya sertifikasinya juga beda-beda gitu. Begitu. Jadi awalnya cari dulu basicnya sih. Bentar. Saya ada waktu kemarin tuh ada beasiswa yang cloud itu ya Dik ya, dari decoding. Tapi kayaknya udah nggak ada sekarang. Sekarang udah enggak. Oh ya. Tapi ya mungkin nanti kalau misalnya ada dari decoding ini biasanya sering ngadain beasiswa buat cloud computing kan. Nah itu berupa online course gitu, nanti bisa diambil sih kalau ada lagi beasiswa kayak gitu. Atau mungkin sekarang Mas Eka semester berapa? Semester 3 kah? Semester 5? Oh udah lulus. Nah ya kalau udah lulus mungkin ya tadi sih online course dan lain-lain gitu. Gitu sih Kang. Antara 3 ini sih Kang biasanya ya, yang paling populer soalnya ini, tapi biasanya AWS atau Azure sih kayaknya. Soalnya yang GCP kayaknya entah kenapa jarang lah gitu. Tapi banyak juga sebenarnya, cuman jarang ditemuin aja gitu. Soalnya AWS kalau nggak salah itu yang paling murah, jadi kayaknya banyak yang pakai AWS. Iya harganya juga.
Oke, mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi, Mas? Udah Untuk Mas menjawab Eko. belum? Udah menjawab belum? Ya. Atau masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Oh, oke. Makasih, Mas Eka. Oke, untuk teman-teman yang lain, barangkali ada yang ingin bertanya juga gitu. Bisa di chat boleh, atau langsung open mic juga boleh. Ya. Dari yang semester awal nih, untuk semester awal kayak mungkin sekarang sekarang udah masuk semester genap kan ya, berarti yang semester 4, semester 6 sekarang bisa ikut program Kampus Merdeka sih. Kalau tertarik di cloud computing, ada beberapa kelas di ada beberapa studi independen atau ya kalau nyari buat belajar sih di studi independen gitu. Jadi ada beberapa studi independen yang membahas mengenai cloud computing gitu, contohnya dari Bangkit gitu. Nah bisa ikut di situ sih. Nah semester 5 sekarang, semester 5 ke atas lah udah bisa ikut itu. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, mungkin dari materi pertama ini cloud computing sudah cukup ya, karena dasarnya sudah dijelaskan juga tadi sama Kang Kolbi. Mungkin mau aku ada tambahan lagi dikit sih. Kayak ngasih gambaran aja gimana service di cloud itu. Bentar ya. Udah kelihatan lagi kan share screen-nya? Sudah. Nah, ini tuh sebuah gambaran aja sih, kayak Google Cloud Platform tuh kayak gini tampilannya gitu. Jadi di dashboardnya ada kayak halaman kayak gini, project info, terus billingnya, terus kalau kalian ada monitoring gitu kayak mengenai aplikasi kalian, deploying kalian, mengenai alert yang kalian buat gitu bakal tampilin di sini juga. Terus apa lagi ya? Nah ini documentation, bentar aku share. Untuk itu katanya harus punya kartu kredit atau gimana itu katanya? Oh iya, untuk dapetin e-account itu ya emang harus pakai oh ya, ini sini ada semua documentation share. Untuk dapetin free account itu ya emang harus ada kartu kredit sih. Dapat sekitar berapa dolar ya, 300 kalau nggak salah untuk 1 bulan. Itu bisa dicoba sih, tapi pakai Genius gitu kalau nggak salah, atau pakai Dana juga bisa kalau nggak salah ya. Genius kalau nggak salah, tapi harus ada saldo dulu sekitar berapa, 15.000 atau 10.000 gitu. Pokoknya kartu yang bisa pakai Mastercard aja sih, kayak sebagai jaminan untuk dapat free trialnya itu. Nanti misalnya kalau udah deket ke tanggal langganannya beres, kayak free trialnya udah mau beres, tinggal dibatalin lagi aja gitu, biar nggak kepotong dana di rekeningnya. Itu untuk documentationnya. Ini saya sendiri pakai akun dari Bangkit kemarin itu, masih ada masih ada jangka waktu untuk dipakai sih. Nah untuk resource-nya sendiri gitu, yang mau apa aja gitu di GCP, kayak masih gambaran aja gitu. Yang pertama itu ada Compute Engine. Nah Compute Engine, Kubernetes Engine, sama VMware Engine ini yang masuk ke infrastruktur as service tadi, infrastruktur as service. Dalamnya kita bisa bikin ini virtual machine kita sendiri. Ya, kenapa nggak bisa diaksesnya?
kita tunggu API-nya jalan juga. Nah, untuk gambaran service lainnya itu tadi ada serverless. Nah, ini serverless itu yang platform as a service tadi. Jadi kita tinggal deploy aplikasi kita, tinggal deploy machine learning kita di sini di misalnya App Engine gitu. Jadi kita fokus untuk buat aplikasinya aja, kita nggak harus bingung kayak setup servernya, setup virtual machine-nya gitu. Kita hanya tinggal menggunakan itu aja. Nah, ini contohnya kalau kita mau buat satu instance atau virtual machine, itu nggak susah harus setup lain-lain gitu. Kita hanya tulis namanya aja gitu, misalnya regionnya mau di mana nih. Biasanya yang paling murah ya di Amerika gitu. Kalau di Indonesia mahal biasanya Asia Southeast 2 nih. No, kan jadi nambah gitu si monthly estimate-nya. Misalnya gitu. Terus kayak seriesnya apa, kita mau pakai series apa ya, kayak prosesornya mau yang mana gitu. Kita milih kayak CPU-nya, milih berapa RAM yang mau dipakai gitu, kayak gitu. Sini tuh kita tinggal milih-milih doang gitu, tinggal klik-klik doang. Kayak di sini kayak mau nambahin GPU atau enggak gitu. Tapi ya ini untuk ya ini lanjut aja ya, tapi sesuai dengan kebutuhan kita ya, estimate-nya pasti nambah juga untuk sebulannya gimana gitu. Nah, di sini kelihatan kan total biayanya gitu, tipenya mau apa tinggal create, ntar jadi deh gitu. Tinggal kalian setup environment-nya aja gitu, setup environment server kalian, nggak harus susah-susah beli perangkat dan lain-lainnya gitu. Itu untuk kayak create VM instance gitu. Nah, tadi gambaran gambaran service-nya gitu. Selain compute engine yang serverless, terus ada storage juga nih, kayak cloud storage, kayak untuk nyimpen file-file gambar, untuk nyimpen file blog dan lain-lain itu bisa di cloud storage gitu ya, untuk penyimpanan lah pokoknya di cloud storage. Terus ada database ini yang termasuk SQL dan NoSQL juga. Jadi ada data berbentuk SQL gitu, table relation, atau data berbentuk dokumen kayak JSON dan lain-lain gitu, atau NoSQL gitu biasanya sebutnya. Ini Firestore biasanya untuk NoSQL. Terus ada SQL juga. Tapi mungkin nggak bisa dijelasin satu-satu sekarang sih. Bisa nanti dijelasin di workshop yang lain gitu. Terus ada networking, ada operation gitu di sini buat monitor aplikasi dan lain-lain gitu, Matrix dan lain-lain juga. Ada CI/CD untuk untuk deploying dan testing gitu, auto deploy, auto testing kayak gitu. Sama ada big data juga gitu untuk analisis data tadi. Sama terakhir ada artificial intelligence gitu. Itu sih gambaran besar buat service-nya gitu. Oke, katanya ini ada untuk waktunya gitu, untuk billingnya itu per jam, per hari, atau per berapa lama ya? Ada yang per jam buat instance ya. Ada yang per jam, ada yang per bulan gitu. Jadi yang di estimate itu di sini tuh per bulan gitu. Tapi untuk instance itu biasanya dibayar tiap service itu beda perhitungannya gitu. Jadi ada Google Cloud Calculatornya juga. Jadi untuk menentukan sebelum kita pakai servicenya, kita ada Google Cloud Calculator untuk untuk kayak perakiraan gitu buat kita. Nah, untuk instance sendiri itu dihitungnya waktu instance-nya nyala aja gitu. Jadi kalau instance-nya mati atau dimatiin itu nggak akan dihitung biayanya. Jadi bisa lebih hemat gitu dari $25 misalnya yang kita pilih yang sekarang gitu. Di sini kan ada
di bawahnya ada $0,03 jamnya gitu. Jadi setiap instannya nyala per jam itu dihitung $0,03 gitu. Atau dalam sebulan itu bakal segini harganya, kayak gitu estimasinya. Oh, untuk instan sendiri ketika jam nyalanya aja gitu, kalau dia nyala itu dihitung per jam gitu instansnya. Sama instansnya on gitu, nyala, komputernya nyala, ya bakal dihitung gitu instansnya, kayak gitu. Kayak gitu. Ada yang mau tanya lagi nggak? Kayaknya udah sih. Ini ada tanya lagi dari Mas Eka lagi. Kalau dengan spek yang sama, lebih murah mana dengan sewa colocation per bulannya katanya? Iya. Sebenarnya ada advantage dan disadvantage-nya juga sih, kayak sebenarnya nyewa itu kan kita bayar terus per bulan gitu. Nah, sedangkan kalau untuk di onsite itu kita bayaran cuma sekali doang, tapi kita bayar per bulan untuk maintenance, buat maintenance servernya, buat listrik dan lain-lain kan. Jadi sebenarnya gimana kebutuhan kita aja sih, kayak mau di cloud atau di onsite gitu, tergantung kebutuhan. Dibalik lagi ke kebutuhan kita, kebutuhan organisasi, kebutuhan perusahaannya gimana. Tapi kalau dia untuk big scale itu pasti lebih murah di cloud, soalnya nggak ada biaya untuk cooling, biaya untuk listrik dan lain-lainnya gitu. Jadi kalau mungkin skalanya masih kecil ya nggak akan terlalu kelihatan gitu ya. Tapi kalau dibilang lebih murah pasti lebih murah di cloud. Salah satu contohnya gini deh, kayak kita beli server itu komputer server deh, bilang 100 juta aja gitu. Nah, sedangkan kalau kita bayar di bikin server di sini misalnya di cloud itu, misalnya kita taruh misalnya sekitar $20 sebulan. Nah, tinggal dikaliin aja $20 itu sebulan dikali 12 gitu. Sekitar 240 kan. Nah, $240 itu sama dengan berapa rupiah gitu dengan 100 juta atau per tahun gitu. Jadi terus kalau onsite juga kita harus memperhitungkan umur dari barang elektronik kan. Jadi kalau dihitung lebih murah mana, ya pasti lebih murah di cloud sih, karena kita nggak akan ada ngurus maintenance dan lain-lain untuk barang yang hardware-nya gitu. Gitu sih. Oke, kalau mungkin udah cukup ya sesi tanya jawab kali ini. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan lagi dari teman-teman, sebelumnya ada yang mau ditambahin lagi nggak dari materi ini Udah cukup buat sih, Kalbi? udah cukup. Oke, udah cukup. Oke, kita